يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta sejarah dari Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Sahabat, selaku seorang muslim, tentu patutlah kita mengetahui apa saja mukjizat dari nabi-nabi. Terkhusus sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya di balik mukjizat-mukjizat tersebut tersimpan kisah perjuangan yang bercucur keringat hingga mengorbankan jiwa dan raga dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Salah satunya mukjizat yang pastinya kita telah mendengar adalah mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam, yang mana mukjizatnya adalah dapat membelah Laut Merah. Pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel akan dibunuh oleh Fir'aun, hingga tiba pada kondisi Nabi Musa dan kaumnya terjebak di antara luasnya lautan, yang menyisakan 2 pilihan, yakni apabila ia kembali maka dia akan ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun, dan pilihan kedua adalah menyeberangi lautan, yang tentu saja tidak mungkin. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ketabahan dan penyerahan diri Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Melalui Nabi Musa, yakni Nabi Musa dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya, sehingga selamatlah Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dengan cara menyeberangi lautan yang telah terbelah. Namun Fir'aun yang berkuasa saat itu mencoba mengejar Nabi Musa dan kaumnya melalui cara yang sama, yakni menyeberangi Laut Merah tersebut. Akan tetapi akhirnya Fir'aun tewas terperangkap di dalam air laut tersebut, yang mana akhirnya air laut tersebut menutup kembali setelah Nabi Musa dan Bani Israel tiba di seberang laut. Nah sahabat, ini adalah 5 fakta sejarah mengenai Fir'aun atau Ramses II yang tenggelam di Laut Merah. Sahabat, perlu diketahui bahwasanya Fir'aun yang menguasai dataran Mesir kuno ada lebih dari 100 orang. Akan tetapi dari berbagai Fir'aun yang ada di Mesir, Ramses II lah yang dikatakan Fir'aun yang berkuasa pada saat Nabi Musa masih hidup. Sahabat, inilah fakta sejarah yang pertama tentang Ramses II. Ramses II adalah Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19, yang mana memerintah selama kurang lebih 66 tahun, dimulai dari 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Ramses II selama memerintah Mesir dikenal sangat keji. Dia bisa melakukan apa saja, yakni salah satunya ialah memperbudak bangsa Bani Israel dengan cara yang sangat mengerikan. Sejarawan berpendapat bahwasanya Ramses II adalah Fir'aun yang mana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat, saat ini jasad dari Ramses II dipajang di Museum Kairo. Fakta sejarah yang kedua, kerap melakukan perang dan invasi. Sahabat, Ramses II selama menduduki tahta sebagai Fir'aun telah banyak sekali melakukan penyerangan dan invasi. Menurut kisah, kurang lebih dari 66 tahun dia berkuasa, telah melakukan 8 kali aksi mengerikan ini, yang mana penyerangan pertama dilakukan di daerah Suriah melawan pangeran dari Kananit dan menjadikannya sebagai tahanan. Perang tersebut terjadi kembali hingga kurang lebih 4 kali. Ramses II berhasil melakukan penetrasi pasukan besar-besaran hingga penguasa di Suriah takluk dibuatnya.
Tidak puas dengan itu, Ramses II juga menyerang kawasan sekitar Sungai Nil, yang mana sering disebut dengan Nubia. Selanjutnya, invasi berlanjut hingga ke Libya yang jaraknya 300 km. Fakta sejarah yang ketiga. Kepercayaan di era Ramses II. Sahabat, jika dibandingkan dengan Firaun lainnya, Ramses II ini memerintah dengan waktu yang cukup lama, sehingga lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat. Ramses mengadakan sebuah tradisi bernama Festival Sed, yang mana festival ini dilakukan untuk mengubah seorang Firaun menjadi dewa ataupun Tuhan. Sahabat, syarat utama dari seorang Firaun agar bisa dianggap sebagai Tuhan atau dewa adalah dia harus memerintah lebih dari 30 tahun. Berdasarkan penelitian dari mumi Ramses II yang telah ditemukan, para arkeolog telah menduga dan mengungkapkan bahwasanya Ramses II mengaku Tuhan yang mana bernama Set. Set adalah dewa yang diyakini oleh Firaun yang mana dikenal sebagai dewa yang dapat mengatur angin, kehancuran, badai, dan padang pasir. Selain Set, pada masa Ramses II juga menyembah Ra, Amen, dan Ptah. Fakta sejarah yang keempat. Membangun banyak bangunan dan monumen. Dengan lamanya masa memimpin Ramses II, Ramses II telah banyak mengembangkan dinasti dengan sangat berkembang, yang mana bidang pertahanan Ramses II telah melatih banyak pasukan yang disiapkan untuk menyerang. Selain itu, Ramses II juga telah mengembangkan pertanian dengan memperbanyak budak. Juga banyak sekali mendirikan bangunan yang besar, yang mana pada saat ini masih kita bisa temui hingga sekarang. Di antaranya, bangunan yang dibangun oleh Ramses II adalah Pyramises, yang mana merupakan kompleks bangunan kerajaan. Selain itu juga membangun Ramseum, yang merupakan kuil raksasa yang berisi banyak sekali ruangan untuk berkumpul. Dan ada juga beberapa kuburan-kuburan dari para pendahulu Ramses II. Fakta sejarah yang kelima. Mumi dari Ramses II. Sahabat, dalam Al-Quran sudah dikisahkan bahwasanya Fir'aun ini meninggal karena terhimpit air laut setelah terjebak di Laut Merah. Akan tetapi jenazahnya tidak lenyap dan berhasil diselamatkan. Ramses II yang menurut hasil penelitian adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa berada di kuburan KP7 dan ditemukan di Valley of the King. Menurut hasil penelitian, mumi dari Ramses II memiliki tinggi sekitar 1,7 meter. Anggota tubuh dari mumi tersebut masih utuh hingga bisa dilihat rambut, hidung, janggut, dan bagian tubuh lainnya. Kini, mumi dari Ramses II telah disimpan di Museum Kairo yang mana sebelumnya disimpan di Paris. Nah sahabat, berikut ini adalah kebenaran firman Allah dalam Al-Quran mengenai Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Quran Surat Asy-Syura ayat 60 sampai dengan 66. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Robku bersertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan ada seperti gunung yang besar. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali dalam Surat Yunus ayat 92. "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami."
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.